Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 10 IARPI masih di kasus PT KAI. Perkenalkan nama saya Bertin Agustinus dengan NIM 2357 Saya di sini sebagai project manager dan bertugas untuk mengatur algoritma proyek. Perkenalkan, nama saya Liza Rahmawati. Di sini dengan NIM 2357301066 sebagai sistem analis 1 untuk menganalisis fungsi proses bisnis. Perkenalkan, nama saya Dimas Saiki dengan NIM 23573011002. Di sini saya sebagai sistem analis 2 yang berfungsi untuk menganalisis COA. Dan perkenalkan, saya Christian Carlos dengan NIM 23573101023. Di sini saya bertugas sebagai programmer untuk mengimplementasi dan mengonfigurasi modul-modul karyawan. Di sini kami akan menjelaskan ke latar belakang dari PT KAI Persero ini. PT KAI ini merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa transportasi perkereta apian, yang dimana dalam menjalankan operasionalnya perusahaan membutuhkan berbagai macam barang pendukung seperti suku cadang kereta, perlengkapan keselamatan, dan peralatan pemeliharaan yang harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu, memerlukan sistem ERP yang dapat mengintegrasikan proses pengadaan, pengelolaan, persediaan, keuangan, dan sumber daya manusia dalam satu sistem terpusat. Yang dimana pada proyek ini, kami menggunakan Odoo Education dengan modul Purchase, Inventory, Accounting, Human Resource Website, dan Sales Ticketing untuk pengelolaan gudang dan pembelian tiket yang lebih terstruktur. Yang dimana kami memiliki tujuan yang pertama yaitu menganalisis proses bisnis, pengelolaan gudang, persediaan, dan penjualan tiket pada PT KAI. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan ERP dalam mendukung pengadaan barang dan penjualan tiket. Ketiga, mengimplementasikan Odoo Education dengan modul Purchase, Inventory, Accounting, Human Resource Website, dan Sales Ticketing. Yang terakhir, ada mengintegrasikan proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya, kami juga memiliki manfaat, yang dimana ada manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, ada mempermudah pengelolaan persediaan dan pengadaan barang. Kedua, mendukung proses penjualan tiket yang lebih cepat dan terintegrasi. Ketiga, ada meningkatkan akurasi data serta efisiensi operasional. Selanjutnya, manfaat bagi mahasiswa dapat memahami implementasi ERP secara praktis, memahami integrasi antar modul ERP, dan yang terakhir menambah pengalaman menggunakan Odoo Education dalam mendukung proses bisnis perusahaan. Yang dimana kami menggunakan KAI Diver Sumatera khususnya di bagian Padang. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan Project Charter. Baik, ini adalah project charter kelompok kami, yang dimana project title-nya itu ada implementasi Enterprise Resource Planning ERP berbasis Odoo pada PT Kereta Api Indonesia. Proyek ini bertujuan mengimplementasikan sistem ERP menggunakan Odoo Education pada PT Kereta Api Indonesia dengan fokusnya pada integrasi proses pengadaan barang, pengelolaan persediaan, transaksi penjualan tiket, pencatatan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, serta layanan pemesanan tiket melalui website. Ini dibuat oleh kelompok 10 dan proyek skopnya itu ada Purchase, Inventory, Accounting, Human Resource, Website, dan Sales. Lokasi proyek ini ada PT Kereta Api Indonesia, RAB-nya itu menyesuaikan dengan kebutuhan implementasi sistem Odoo-nya. Sumber daya manusianya itu ada 4 orang, 1 manajer proyek, 2 analisis dan desainer sistemnya, 1 orang programmer sistem. Schedule date itu ada di 9 Juni 2026. Project objektifnya itu ada proyek ini diimplementasikan ERP yang untuk bertujuan mendukung pengelolaan gudang dan persediaan barang operasional PT KAI melalui sistem yang terintegrasi. Implementasi ERP diharapkan mampu meningkatkan akurasi data persediaan, mempercepat proses pengadaan barang, mempermudah pencatatan transaksi keuangan, mendukung pengelolaan sumber daya manusia secara lebih efektif, serta menyediakan layanan pemesanan tiket. Asumsinya itu ada implementasi dilakukan menggunakan Odoo, infrastruktur komputer dan jaringan tersedia. Odoo yang digunakan sesuai dengan kebutuhan proyek, anggaran proyek tersedia, dan seluruh pengguna telah memiliki akses ke sistem. Pada skopnya itu ada ruang lingkup proyek meliputi implementasi dan integrasi 5 modul Odoo. Modul pertama Purchase digunakan untuk mengelola proses pengadaan barang dari vendor, Inventory mengelola persediaan dan pergerakan barang di gudang, Accounting mengelola transaksi pembelian dan laporan keuangan, Human Resource itu mengelola data pegawai yang terlibat dalam operasional gudang, Website menyediakan layanan pemesanan tiket kereta api secara online, Sales mengelola transaksi penjualan tiket dan layanan yang diberikan kepada pelanggan. Proyek ini tidak mencakup beberapa hal sebagai berikut. Ada yang pertama, implementasi sistem ERP secara langsungnya, implementasi sistem reservasi penumpang, customer service, flight management, maintenance kereta api, dan yang terakhir itu adalah implementasi proses penggajian pegawainya. Project Milters-nya itu ada analisis kebutuhan sistem, deliver variable-nya itu dokumen kebutuhan sistem, waktunya 3 hari, perencanaan sistem, desain ERP dan proses bisnis itu seminggu, konfigurasi Odoo, modul Odoo-nya berhasil itu seminggu, input data master berhasil itu 3 hari, simulasi transaksi Purchase, Inventory, Sales berhasil dijalankan itu selama 3 hari, pengujian sistemnya berhasil 3 hari, penyusunan laporan proyeknya per hari, pengembangan sistemnya 3 hari, dan simulasi transaksinya 3 hari. Impact statement-nya itu ada potential impact, sistem, unit impact, dan yang kedua itu ada integrasi data antar bagian, ada Sales, Purchase, Inventory, pengelolaan data karyawan lebih terstruktur, di sistemnya itu ada Human Resource, penggunaan pencatatan manual, sistemnya seluruh penggunaan sistem,
Peningkatan layanan pemesanan tiket kereta api itu website. Peningkatan pengelolaan transaksi pelanggan itu sales. Selanjutnya saya akan membahas Project Charter 2.7 tentang Rules and Responsibility. Bagian ini menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam proyek agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan tugas masing-masing. Sponsor, pihak yang memberikan dukungan, persetujuan, masukan, dan evaluasi terhadap proyek. Project Manager bertanggung jawab atas mengelola, mengkoordinasikan, dan memastikan seluruh aktivitas proyek berjalan sesuai rencana. Tim member, anggota tim yang melaksanakan pekerjaan sesuai pembagian tugas. Customer atau user, pihak yang akan menggunakan sistem dan memberikan kebutuhan serta umpan balik selama pengembangan. Subject Matter Expert atau SME, ahli yang memberikan arahan dan solusi terkait bidang yang dikerjakan dalam proyek. Selanjutnya 2.8 Resource. Bagian ini menjelaskan sumber daya yang digunakan selama proyek beserta keterbatasannya. Contohnya meliputi Audio Education sebagai platform ERP, laptop dan PC sebagai perangkat pengembangan, internet sebagai media akses sistem, tim proyek sebagai sumber daya manusia. Selain itu dicantumkan pula kendala seperti spesifikasi perangkat, kestabilan internet, dan keterbatasan waktu pengerjaan. 2.9 Project Risk. Bagian ini mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi selama proyek beserta strategi mitigasinya. Contoh risikonya, yang pertama contoh risiko keterlambatan proyek, mitigasinya menyusun jadwal kerja yang jelas. Contoh risiko gangguan sistem, mitigasinya melakukan pencanangan backup data secara berkala. Contoh risiko kurangnya pemahaman anggota tim, mitigasinya mempelajari dokumentasi dan melakukan simulasi pengguna. Contoh risikonya kesalahan konfigurasi modul, mitigasinya melakukan pengujian setiap modul sebelum digunakan. Contoh risikonya gangguan internet, mitigasinya menyediakan jaringan cadangan. Contoh risikonya integrasi modul tidak berjalan, mitigasinya melakukan pengujian integrasi sebelum implementasi. Contoh risikonya kesalahan transaksi, mitigasinya melakukan pengujian transaksi secara menyeluruh. Contoh risikonya gangguan pada website, mitigasinya melakukan backup dan monitoring secara berkala. Selanjutnya 2.10 Success Measurements. Bagian ini menjelaskan indikator keberhasilan proyek. Keberhasilan proyek diukur dari kemampuan setiap modul ERP dan menjalankan fungsinya. Setiap modul purchase untuk pengadaan barang, inventory untuk mengolah stok, accounting untuk transaksi pembelian dan pembayaran vendor, human resource untuk pengelolaan data pegawai, website untuk pemesanan tiket kereta, dan sales untuk transaksi penjualan tiket. Selain itu, seluruh modul harus terintegrasi dengan baik dan simulasi proses bisnis gudang dapat berjalan sesuai kebutuhan. Yang terakhir atau signatures. Bagian ini merupakan halaman personal approval project charter. Dokumen ditangani oleh pihak yang berwenang seperti customer, project sponsor, dan project manager sebagai bentuk persetujuan terhadap ruang lingkup tujuan serta pelaksanaan proyek secara direncanakan. Secara keseluruhan, project charter merupakan dokumen awal proyek yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan proyek. Dokumen ini menjelaskan tujuan proyek, ruang lingkup, jadwal, pihak yang terlibat, sumber daya yang dibutuhkan, serta risiko yang mungkin terjadi sehingga seluruh anggota tim memiliki acuan yang sama selama proyek berlangsung. Oke, baik. Ini adalah fishbone kelompok kami, di mana itu ada poin-poinnya ada terdiri dari 8, ada pengukuran, SDM, metode, teknologi, material, dan manajemen, serta lingkungan. Di bagian pengukuran itu tidak ada indikator kinerja presiden yang jelas, kesulitan mengukur akurasi stok dan hilang barang, laporan kinerja gudang tidak terintegrasi, tidak ada analisis tren. Di bagian SDM itu ada human error, pemahaman penggunaan terhadap sistem, koordinasi divisi belum optimal, human error saat input data, kurangnya pelatihan penggunaan sistem. Di bagian metode itu ada proses penjualan tiket, proses pengadaan, stok pengelolaan gudang, proses approval, pencatatan pengeluaran. Dan yang poin keempat itu ada teknologi yang dimana isinya itu ada data tidak real time, sistem antar divisi belum terintegrasi, tidak ada database terpusat, informasi stok tidak real time, laporan dibuat masih secara manual. Di bagian material itu ada duplikasi data barang, stok tidak akurat, tidak real time, data inconsistent data antar departemen, stok tidak akurat, dan pelanggan dan transaksi belum terpusat. Di bagian manajemen itu ada monitoring presiden belum optimal, pengambilan keputusan berdasarkan data tidak akurat, stok dan pengadaan barang kurang efektif, evaluasi kinerja gudang belum terstruktur, dan yang terakhir monitoring transaksi penjualan belum optimal. Di bagian lingkungan itu ada volume transaksi pengadaan yang presiden tinggi, lokasi gudang dan unit kerja banyak, dan tuntutan pelayanan operasional yang tidak boleh terlambat, serta perubahan kebutuhan barang operasional yang dinamis. Yang dimana itu pada bagian permasalahannya itu ada proses pengadaan barang, pengelolaan persediaan, perjalanan tiket, dan pencatatan transaksi PT Kereta Api Indonesia belum terintegrasi secara optimal sehingga menyebabkan ketidaksesuaian data, keterlambatan proses bisnis, kesalahan pencatatan, dan kurang efektifnya pengawasan operasional. Ini merupakan sistem buat konsep dari fasilitas kami yaitu PT KAI Indonesia. Jadi di klien itu ada PT Kereta Api Indonesia sendiri, di company code ada PT KAI Persero, PT Kereta Api Logistik, Kereta Api Pariwisata, Komuter, Properti Manajemen, dan Rail. Oke, kami mengambil yang PT KAI Persero yang khusus di bagian penumpang saja, yang biasa. Oke, di bisnis area sendiri itu ada operasional perkeretaapian, di mana sales organization-nya itu adalah penjualan tiket melalui loket stasiun ataupun website KAI Akses. Kemudian untuk organizational unitnya itu ada tim purchasing, finance dan accounting, ada warehouse, human resource, dan juga sales ticketing. Nah, untuk di bagian plan itu ada daerah operasional 1 Jakarta, daerah operasional 2 Bandung, Cirebon, Semarang, Purwokerto, Jogja, dan juga Divre Sumatera, atau divisi untuk di luar Jawa. Biasanya disebut ada Divre. Kemudian untuk storage location-nya ada depo kereta, gudang spare part, dan workshop maintenance.
kemudian untuk di job sendiri itu ada di bagian ini ada purchasing officer, warehouse staff, accounting officer atau accounting staff, dan juga HR staff. Nah, yang terakhir itu di bagian position ada purchasing staff, kepala gudang, accounting staff, dan juga HR officer. Oke, kemudian dilanjutkan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas ASIS pergunangan. ASIS pergunangan proses pergunangan saat ini diawali ketika unit pengguna mengajukan permintaan barang dengan pengiriman formulir kepada admin gudang. Admin gudang kemudian memeriksa ketersediaan stok. Jika stok tersedia, barang disiapkan dan diserahkan kepada unit pengguna hingga barang diterima. Namun, apabila stok tidak tersedia, admin gudang mengajukan permintaan pengembalian kepada bagian pembelian. Bagian pembelian memilih supplier dan membuat PO, kemudian supplier mengirim barang beserta invoice. Selanjutnya, bagian keuangan melakukan verifikasi invoice. Jika invoice sesuai, proses pembelian kepada supplier dilakukan dan bukti pembelian diarsipkan. Apabila terdapat ketidaksesuaian pada invoice, bagian keuangan melakukan klarifikasi kepada supplier sebelum proses pembayaran dapat dilanjutkan. Selanjutnya, akses penjualan tiket. Proses pemesanan tiket saat ini dimulai ketika pelanggan datang ke loket, membeli jadwal perjalanan, dan mengisi data penumpang. Petugas tiketing kemudian menerima data tersebut dan memeriksa ketersediaan jadwal kereta. Apabila jadwal tersedia, petugas menyampaikan jadwal, mencatat data penumpang, serta menghitung total pembayaran. Pelanggan selanjutnya melakukan pembayaran kepada bagian accounting. Setelah pembayaran diterima dan dikonfirmasi, petugas mencetak tiket dan menyerahkan kepada pelanggan. Namun, jika pembayaran tidak berhasil dikonfirmasi, transaksi dibatalkan. Sementara itu, apabila jadwal yang dipilih tidak tersedia, petugas menginformasikan kepada pelanggan bahwa jadwal tersebut tidak tersedia sehingga pelanggan dapat memilih jadwal lain atau membatalkan pemesanan. Selanjutnya, to be pergudangan. Proses pergudangan yang diusulkan dimulai ketika karyawan mengirimkan permintaan barang sesuai sistem dan menunggu konfirmasi. Sistem kemudian memvalidasi permintaan, sedangkan bagian inventory memeriksa ketersediaan stok. Jika stok tersedia, barang disiapkan, data stok diperbarui, dan barang diserahkan kepada karyawan. Apabila stok tidak tersedia, sistem secara otomatis membuat purchase request dan yang diteruskan kepada bagian pembelian. Bagian pembelian melakukan verifikasi permintaan melalui purchase order atau PO, memilih supplier, dan mengirim PO. Supplier kemudian mengirimkan barang beserta tagihan bill. Setelah barang diterima, bagian inventory melakukan pemeriksaan kesesuaian barang. Jika sesuai, sistem memperbarui stok dan membuat bukti penerimaan. Selanjutnya, accounting menerima dan memverifikasi tagihan. Apabila data tagihan tersebut sesuai, pembayaran kepada supplier dilakukan. Jika tidak sesuai, dilakukan klarifikasi kepada supplier hingga data telah sesuai. Setelah seluruh proses selesai, sistem menghasilkan laporan penerimaan barang, penggunaan barang, serta aktivitas inventory secara dokumentasi dan monitoring. Proses to be pemesanan tiket dimulai ketika pelanggan mengakses website untuk melakukan pemesanan. Sistem menampilkan halaman pemesanan, kemudian pelanggan mengisi formulir pencarian tiket dan mengisi kategori tiket yang diinginkan. Setelah tiket dipilih, sistem menambahkan tiket ke keranjang dan pelanggan dapat melanjutkan proses check-out. Selanjutnya, sistem menampilkan konfirmasi pesanan dan pelanggan melakukan pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, sistem memverifikasi status pembayaran. Jika pembayaran berhasil, data pemesanan secara otomatis dikirimkan ke modul sales untuk pembuatan sales order dan invoice. Diteruskan ke modul inventory untuk memperoleh kota dan kesetaraan tiket, serta ke modul accounting untuk pencatatan transaksi dan verifikasi pembayaran. Apabila pembayaran gagal, pelanggan dapat mengulangi proses pembayaran hingga transaksi berhasil diselesaikan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bagian implementasi Odoo. Kita sudah masuk di sini, kami menggunakan 5 modul, yaitu ada sales, website, purchase, inventory, accounting, dan juga employees. Namun kami menambahkan satu modul tambahan, yaitu helpdesk, untuk membantu kita melihat pengaduan-pengaduan yang diberikan oleh customer melalui website. Oke, jadi saya jelaskan ulang bahwasanya kami mempunyai 2 proses bisnis, yaitu untuk pertama dari sisi customer melakukan pembelian tiket melalui website yang sudah kami buat, dan juga ada proses pengadaan barang-barang operasional untuk perkeretaapian di PT KAI Indonesia. Oke, di sini kami mengambil spesifik sudut untuk di bagian PT KAI di Fly Sumatera, khususnya untuk di bagian regional Padang. Oke, di sini saya kembali. Oke, kita mulai masuk ke bagian pertama. Misalkan customer ingin melakukan pembelian tiket. Nah, kita langsung masuk ke dalam website. Nanti tampilannya setelah customer itu melakukan login ke dalam website kita adalah seperti ini. Mereka bisa ngeklik pesan sekarang atau pesan tiket, itu sama aja. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Jadi di dalam beranda kami sudah ada tampilan seperti ini. Nah, sampai di bagian maps. Kemudian kita coba klik pesan sekarang. Nah, untuk nama ini sebenarnya ada email, jadi tidak perlu diisi, bakal langsung otomatis terisi ketika si pelanggan login. Nah, kemudian kita coba masukkan nomor telepon dan juga tanggal keberangkatan kita, misalkan di tanggal 4 nih. Kemudian kita coba cari tiket. Nah, oke, kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan tiket. Jadi di dalam website kami menggunakan juga e-commerce supaya bisa melakukan proses jual beli. Nah, kami kan sebenarnya adalah jasa ini adalah service ya untuk kendaraan atau transportasi, tapi kami mengambil 2 jenis proses bisnis. Jadi di sini untuk penjualan tiket, yaitu tiketnya adalah tiket eksekutif, bisnis, dan juga ekonomi. Kemudian kita coba tambahkan karena kami fokusnya adalah ke bagian penumpang. Jadi kita fokus ke bagian penumpang, bukan di bagian logistik. Oke, kita coba melakukan pembelian.
Nah, di sini sudah ada, kita bisa menambahkan atau mengurangi. Kemudian di sini kita bisa melakukan bayar dengan demo. Karena kenapa kami melakukan bayar dengan demo? Karena kalau misalkan melakukan pembayaran secara langsung itu membutuhkan bank yang sudah pasti. Jadi sekarang kita coba bayarkan dengan demo saja. Kemudian kita coba aja ngisi, kemudian oke. Nah, juga berhasil, kita klik bayar. Nah, ini sudah selesai diproses. Nanti seharusnya customer itu sudah langsung membayar di dalam website ini, dan di bagian modul sales nanti sudah langsung terlihat. Oke, seperti ini, dia sudah muncul dan dia bisa juga cetak sendiri. Kemudian kita klik di tiket saya. Nah, ini sudah ada riwayat dari pembelian si customer. Oke, kita masuk. Nah, kalau di sales nanti dia akan langsung masuk nih, sales order. Kita tinggal, kita coba klik, kita tinggal klik invoice saja. Semuanya sudah langsung otomatis tercreate ya. Dan juga kita langsung confirm aja supaya di sini dia tulisannya udah in payment. Nah, sebenarnya secara otomatis nanti invoice dari website itu akan langsung dikirimkan ke dalam email masing-masing customer yang melakukan login. Oke, untuk sales berhubungan dengan customer tadi. Selanjutnya kita melakukan proses bisnis untuk pengadaan barang. Nah, kita lihat di inventory, kami menggunakan sistem penggunaan di sini yaitu gudang PT KAI khusus untuk di Fresh Sumatera. Nah, kalau kita lihat di bagian products, itu ada produk. Ini adalah produk yang berbentuk fisik ya. Nah, seperti ini produknya. Nah, kenapa price-nya 0? Karena produk-produk ini bukan untuk dijual, tapi ini untuk digunakan untuk kegiatan operasional. Jadi tidak ada price-nya yang ditambahkan, yang ada adalah cost karena ya tadi melakukan pembelian. Oke. Nah, di setiap ini sudah dilakukan reordering rows minimal 50 di inventory. Kalau misalkan di bawah minimal ini akan otomatis melakukan pembelian ke bagian, nah ini sudah dilakukan. Location-nya adalah khusus untuk di Free tadi di bagian gudang peralatan pemeliharaan. Jadi sudah disesuaikan, setiap produk itu ada lokasi untuk gudangnya sendiri. Kalau kita lihat masuk ke dalam, kalau kita lihat di sini, kami juga udah set untuk vendornya siapa dan juga unit price-nya yang dijual itu berapa. Oke, seperti itu. Nah, kita coba. Nah, ini harusnya udah langsung secara otomatis bagi yang misalkan di bawah sini yang on hand atau yang sedang ada produknya di inventory itu masih 0, yaitu di bawah minimal produk yang harus ada. Oke. Nah, kalau kita coba lihat di bagian location warehouse, kami mempunyai satu warehouse yaitu gudang PT KAI di Fresh Sumatera dengan namanya itu adalah di Fresh Stock. Kalau kita lihat di bagian location, nah ini sudah ada stok untuk area barang rusak atau return, atau ada area quality control. Mohon maaf, ada terdouble. Kemudian ada gudang komponen elektrik, gudang komponen pemeliharaan, gudang pelumas itu untuk misalkan oli mesinnya gitu ya, sampai ke spare part. Oke, kita coba. Misalkan kita lihat di produk ini ada yang kosong, kita coba lihat di bagian forecast sudah ada request for quotation. Nah, misalkan kita cobakan adalah, nah ini misalkan untuk pembelian yaitu bearing roda dan filter oli mesin. Oke. Nah, kita bisa melakukan send RFQ untuk ke bagian vendornya karena vendor tadi sudah diotomatis ya. Nah, ini untuk mengirim bahwasanya lampiran request for quotation, atau misalkan kita klik aja confirm order. Nah, dia langsung mengirimkan ke bagian vendor setelahnya seperti itu, dan juga sudah dikirimkan barangnya. Oke, udah langsung di-delivernya ke Fresh Sumatera. Oke, kita coba langsung receive dulu. Nah, sekarang kita berasumsi bahwasanya barang itu udah sampai. Oke, dan juga kita validasi, oh ternyata benar, sudah tadi barang itu adalah 0 semuanya. Jadi di bagian reordering rules dia langsung melakukan request for quotation sebanyak 500 untuk memenuhkan stok dari inventory. Nah, kita validasi misalkan ternyata oke, kita sudah barang ini udah sesuai, kita coba validasi. Nah, kemudian kita kembali lagi ke bagian yang tadi, kita langsung upload bills. Kita contohkan aja gambar ini bebas ya. Oke. Sebentar, nah kita bisa langsung confirm sebenarnya di sini, tapi kita harus masuk ke bagian accounting. Kita cari ke vendor dan bills. Kita lihat sebentar. Nah, ini ada draft. Jadi kita lakukan confirmnya di sini ya. Kita coba build date-nya, jadi pembayaran kita hari ini langsung misalkan gitu ya pembayarannya. Nah, ini adalah totalnya. Kemudian kita tinggal klik confirm. Nah, sudah. Lalu kita klik pay. Kita menggunakan yang namanya apa yang kita gunakan, apakah bank mandiri, bank BCA atau cash. Di sini saya coba pakai bank mandiri saja. Kemudian kita langsung create payment. Nah, udah selesai seperti itu. Kemudian kita juga di dalam accounting bisa mengambil report misalkan profitnya atau cash flow-nya, atau kita bisa melihat misalkan kita coba lihat profitnya, bahwasanya di sini ada minus karena revenue kita di pembelian tadi cuma sedikit, sedangkan kita banyak melakukan pembelian untuk produk-produk seperti itu. Oke. Kemudian kita coba, untuk yang employee itu hanya mencatat pekerja-pekerja saja, tidak sampai ke bagian payroll. Itu employee fokusnya hanya untuk melakukan pencatatan siapa yang sedang pekerja-pekerja di dalam PT KAI. Kita coba masuk ke dalam website lagi, kita contohkan bagaimana misalkan seorang customer melakukan pengajuan atau ingin melakukan misalkan ternyata tiket gagal dibayar. Nah, seperti itu. Kenapa tiket gagal dibayar? Dia bisa melakukan lampiran atau enggak. Nah, kita coba submit. Oke, selesai. Di bagiannya help desk kita bisa lihat bahwasanya udah ada tiket yang terbuka. Nah, ini
tiket gagal dibayar, kita bakal lihat dulu kenapa dia tiketnya dibayar. Kemudian kita akan coba assign dia ke dalam misalkan manajer bahwasannya dia gagal dibayar, misalkan kita masukkan ke accounting untuk memeriksa apakah benar dia gagal dibayar atau enggak. Kemudian akan dilakukan pengecekan. Nah kemudian kalau misalkan udah selesai dia, kita tinggal memindahkan saja bahwasanya dia sekarang sedang diproses gitu ya. Lalu setelahnya kita misalkan sudah selesai, udah tinggal ganti aja ke solve seperti itu. Kalau misalkan dia sudah selesai dilakukan proses untuk perbaikannya seperti itu. Nah untuk kalau kita lihat, kalau misalkan kita mau lihat di bagian accounting, kita coba lihat jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut. Ada bank juga, nah seperti ini. Kemudian untuk tax kita menggunakan seperti ini, ada PPN penjualan 11%, PPN pembelian 11%, PPN penjualan jasa 11%. Nah seperti ini. Oke. Untuk implementasi pada Odoo sudah sampai di tahap akhir. Itulah proses yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Dilanjutkan untuk bagian selanjutnya. Baik, di sini ada jadwal proyek yang telah kami buat, yang dimana analisis kebutuhan sistem itu minggu pertama, perancangan ERP dan proses bisnis minggu pertama, dokumentasi dan penyusunan laporan itu adalah minggu pertama, minggu kedua dan minggu ketiga serta minggu keempat, konfigurasi Odoo itu ada minggu kedua, input data master minggu kedua, implementasi modul purchase, inventory, accounting, human resource dan sales itu ada minggu kedua dan minggu ketiga, minggu ketujuh itu ada pengembangan website, pemesanan tiket minggu ketiga, simulasi transaksi dan integrasi modul minggu ketiga, pengujian sistem itu minggu keempat, dan finalisasi laporan dan presentasi itu ada di minggu yang keempat. Oke, selanjutnya itu ada rancangan biaya proyek, yang dimana rancangan anggaran biaya kami itu ada pertama menggunakan Odoo Education dengan biayanya tidak ada harganya dan gratis. Yang kedua itu ada internet selama pengerjaan proyek, itu biayanya 250.000, listrik 150.000, dan biaya cadangan ada 100.000 dengan total seluruhnya itu ada 500.000 rupiah. Baik, kesimpulan sarannya itu ada kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan, sistem ERP berbasis Odoo Education dapat menjadi solusi untuk mengintegrasikan proses bisnis pada PT Kereta Api Indonesia. Perancangan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan data, kurasi informasi, serta koordinasi antar bagian dalam mendukung operasional perusahaan. Yang dimana ada sarannya untuk pengembangan selanjutnya, perancangan sistem ini dapat dilanjutkan hingga tahap implementasi dan pengujiannya secara menyeluruh agar sistem ERP itu dapat dievaluasi pada kondisi operasional yang sebenarnya. Selain itu, perusahaan juga dapat mengembangkan implementasi ERP pada modul lainnya, sehingga integrasi proses bisnis dapat berjalan lebih optimal dan mendukung peningkatan kinerja perusahaan secara menyeluruh.